Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini di tanggal 8 Oktober ya, 8 Oktober 2020, kita masih diberikan karunia-Nya berupa rezeki, kesehatan, serta waktu, dan kita bisa berkumpul bersama-sama di acara event Kamis Keluarga Manis, pentingnya kesehatan mental ayah bunda, bersama Mbak Analisa Widianingrum. Siapa beliau? Beliau seorang psikolog, CEO APDC Indonesia, lalu juga founder dari adbc.id, juga founder dari Sehat Menginspirasi. Masya Allah. Tentunya perkenalkan saya Fitri Fauzia selaku pembawa acara yang akan memandu acara sampai akhir acara nanti, insya Allah jam 5 sore kita akan seru-seruan berbincang dengan Mbak Analisa Widianingrum. Masya Allah udah gak sabar. Tapi untuk kelancaran acara kita sampai jam 5 sore nanti, yuk sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, tadi di awal sudah sedikit terdengar suaranya Mbak Analisa, dan kondisi yang seperti sekarang ini teman-teman ketahui ya, sempat meningkat jumlah COVID-19 khususnya di DKI Jakarta, lalu juga di beberapa daerah juga ada yang meningkat kembali menjadi zona merah, dan ini menjadi kondisi di mana orang tua kembali sekolahnya itu virtual atau learn from home. Begitu juga work from home. Nah, seperti apa yang kondisi keluarga selalu bersama-sama di rumah, dan bagaimana pentingnya ini kesehatan mental untuk ayah bunda tentunya dalam mengasuh anak selama pandemi COVID-19 ini. Jadi langsung yuk kita sapa Mbak Analisa Widianingrum. Assalamualaikum Mbak Analisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi nih Mbak Analisa di sini, Masya Allah. Iya, seneng banget bisa ketemu teman-teman Izzy, dan ini Masya Allah temanya menarik banget karena sebenarnya ini adalah curhat para orang tua termasuk saya sendiri. Jadi kita sama-sama sharing cerita, sama-sama belajar juga di sesi ini, dan gak sabar pengen berbagi sama semua orang tua yang ada di panelis, ada di webinar kali ini. Iya, Mbak Analisa di mana posisi ini, masih di Jogja atau sudah mulai bekerja keluar kota lagi atau keluar negeri? Enggak ya, kalau luar negeri kayaknya enggak ya, luar kota mungkin ya. Walaupun penerbangan udah dibuka, tapi saya termasuk yang nggak mau ambil resiko, Mbak Fitri. Jadi ini alhamdulillah belum berani kemana-mana. Kodratullah masih di Jogja aja, dan masih bisa untuk produktif juga meskipun tetap di rumah. Jadi belum keluar kota sama sekali. Iya, Masya Allah. Baiklah, Mbak Analisa, ini tadi yang sudah di bridging di awal ya, bahwa terkait kondisi kita yang sama-sama kita tahu, sempat new normal, PSBB dulu, new normal, kembali lagi PSBB gitu ya, khususnya teman-teman yang ada di DKI Jakarta ini mungkin merasakan betul kondisi seperti apa. Artinya memang akhirnya kembali lingkup sekolah, lingkup kerja, orang tua itu menjadi satu di dalam rumah. Dan pastikan akan ada gesekan-gesekan atau pengaruh yang terjadi secara psikis di orang tua itu sendiri maupun anak-anak gitu ya Mbak Analisa. Jadi seberapa penting ini kita harus menjaga, dan mungkin Mbak Analisa punya tips and triknya bagaimana untuk kita bisa menjaga pentingnya kesehatan mental ayah dan bunda agar terasa untuk mengasuh anak selama pandemi ini, Mbak Analisa. Silakan Mbak Analisa. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Teman-teman semuanya, saya izin untuk share materi dulu, Mbak Fitri dan rekan-rekan, Bapak Ibu yang ada di sini. Ini saya sih melihat belum bisa lihat teman-teman ya di layar, karena ini isinya panelis semua. Tapi saya yakin yang ikut pasti banyak di sesi kali ini, karena kita juga live lewat YouTube ya Mbak Fitri ya. Insya Allah, kalau sekarang ini kita masih eksklusif untuk beberapa peserta dan tamu undangan di Zoom Pro ini, tapi setelah berapa hari kita akan tayangkan di YouTube, insya Allah. Waduh, seru banget pasti ya. Oke, kalau gitu berarti saya di sini chit-chat langsung ya, berarti lewat Mbak Fitri ya nanti ya? Betul, betul sekali Mbak Analisa. Baik, makasih Mbak Fitri. Di sini saya pengen ngobrol nih teman-teman, ayah dan bunda yang di rumah. Tema kita tuh menarik banget. Bagaimana pentingnya kesehatan mental di tengah masa pandemi.
Kalau saya pribadi sebagai seorang psikolog juga, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, saya rasa saya juga manusia biasa yang kalau kita lihat angka ini tuh pasti langsung shock, takut, khawatir. Salah satunya adalah saya belum berani keluar kota. Tadi jadi saya habis ada acara, siang ini keluar rumah, saya langsung buru-buru mandi nih. Baru isi acara ini gitu. Karena saya ngerasa masih belum ngerasa tenang ngelihat angka yang terus naik, walaupun Jogja mungkin nggak setinggi Jakarta gitu ya kurvanya, tapi tetap aja potensi ini ada untuk penularan yang bisa kita cegah dengan cara protokol kesehatan. Apa yang mau saya sampaikan nih teman-teman? Kalau kita sebagai orang tua melihat angka ini kemudian kita cemas, maka seperti kita lagi dalam pesawat. Kalau kita mau bantu anak kita pakai masker, kita harus pakai masker dulu. Kalau dalam kondisi di tengah angka COVID ini, setiap hari kita terpaparkan informasi 315.000 orang gitu ya terkonfirmasi. Padahal kalau kita lihat lagi yang sembuh jauh lebih banyak. Yang walaupun kita tidak boleh, tapi kita juga jangan lebay. Jangan sampai kecemasan kita membuat kita itu ngerasa jadi kayak takut untuk berinteraksi dengan orang sekitar kita, atau kita jadi khawatir kalau anak kita kenapa-kenapa, jadi akhirnya kita pegangin terus gitu ya, terus kemudian kita jadi takut untuk ke kantor dan membuat psikis kita itu mempengaruhi imun dan lain sebagainya. Atau ngelihat berita aja rasanya jantung udah deg-degan duluan, karena ada juga nih yang sampai kantornya udah masuk ke WFO, udah work from office, tapi si ayah dan bunda ini tuh masih ngerasa belum berani, sampai kurvanya turun baru dia mau berani ke kantor. Padahal hidup kita tetap harus berjalan. We cannot control the wind, kemana arah angin ini, perubahan ini seperti apa, but we can adjust ourselves. Kalau kita lagi di dalam layar sebuah kapal, kita tuh tahu loh anginnya kencang, tapi kita tetap berlabuh kan dalam perjalanan itu. Yang bisa kita kendalikan tuh nahkoda kita. Jadi kalau sekarang kita melihat angka-angka seperti ini, kalau mengalami kelelahan secara emosional wajar, karena satu hari manusia kalau dihadapkan pada informasi yang sama dan berulang-ulang, itu akan membuat kita mengalami kelelahan secara emosional. Jangankan berita yang negatif, berita positif aja, kalau kita dapat berita itu berulang-ulang, itu kita mengalami yang namanya emotional exhausted, mentally exhausted. Kita lelah. Contoh nih, Mbak Fitri ditelepon ayahnya tiap hari. Fitri, selamat ya, adik kamu nih dapat beasiswa, tapi tiap hari disampaikan berita yang sama, dengan jam yang sama. Kita pasti ngerasa, udahlah ya, nggak usah telepon lagi. Gitu. Itu berita positif, apalagi berita negatif. Padahal manusia itu harus juggling dengan 50.000 pikiran negatif satu hari, dan 98% pikiran negatif itu dihasilkan dari informasi yang didapatkan di hari kemarin. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, jangan sampai ini membuat kita menjadi punya critical thinking yang lemah. Ayah bunda ketika lihat berita, baca lagi sumbernya. Lihat lagi. Kalau kita lihat nih ya, kemarin ada sebuah media yang terang-terangan nih menuliskan. Saya nggak nyalain media, tapi kemampuan kita membaca setiap media, literasi kita, tingkatkan critical thinking supaya kita nggak gampang percaya sama berita hoax. Misalnya kita lihat, seorang anak ditinggalkan oleh ayah dan ibunya karena positif COVID. Anaknya setelah saya baca di halaman itu, anaknya udah umur 50 tahun, orang tuanya 80 tahun. Artinya ketika kita melihat di sini, kita pasti akan terpapar pada sesuatu yang negatif. Nah, selamatkan diri Anda dari rasa cemas ini, karena kecemasan ini akan selalu ada pada setiap kehidupan manusia yang mengalami perubahan. Apalagi perubahan ini secara signifikan. Tapi kalau ditanya nih ayah bunda, sebelum kondisi pandemi ini, apakah hidup Anda bebas dari perubahan? Bebas dari stres? Pasti jawabannya enggak. Kita punya anak satu dengan anak dua, itu perubahan dalam hidup kita. Challenge-nya gimana? Waduh, Masya Allah banget. Tantangannya, ujiannya luar biasa. Tapi ternyata kita bisa melalui perubahan itu. Kalau hidup kita mau tanpa stres, boleh. Tapi tanpa perubahan juga. Artinya hidup kita stagnan, tanpa mengalami setiap fase yang meningkat atau berubah dalam hidup kita. Jadi, saya menemukan sebuah penelitian yang menarik tentang parental burnout. Kenapa sih orang tua mengalami burnout? Karena hari ini kita dihadapkan pada situasi harus mikirin kerjaan, harus mikirin gaya pengasuhan kepada anak, harus mikirin homeschooling juga. Coba nih yang di sini, bisa nggak mereka ngechat kita nih Mbak Fitri dari Zoom ini? Bisa ya?
Kalau ngechat bisa. Oh, ngechat bisa. Boleh dong teman-teman, saya pengen tahu teman-teman di sini yang join di dalam webinar ini, boleh ditulis di kolom chat. Bener nggak sih 3 hal ini yang membuat Bapak, Ibu, Ayah, Bunda mengalami masalah Ya. dalam pengasuhan di rumah? Jadi penelitian ini baru banget Mbak Fitri dilakukan di tahun 2020 di tengah situasi pandemi. Dan ternyata benar Grief ini meneliti terjadinya parental burnout dan juga maltreatment, jadi ada pengasuhan yang salah pada anak karena orang tuanya mengalami stres gitu. Dan kondisi ini disebabkan oleh situasi pandemi COVID yang membuat orang tua tuh harus juggling antara pekerjaan, pengasuhan, dan sekolah online anak yang sekarang tuh kita nggak tahu sampai kapan anak kita sekolahnya begini. Jadi, kalau kita lihat di sini, wah ini udah banyak yang mulai ngechat ya. Betul, bener banget. Ya, I feel you, karena saya juga ibu dari 2 orang anak, dan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan di APA ya, di tahun 2020 juga. Power Research Center ini meneliti bahwa 35% orang tua merasa kesulitan dalam melakukan pengasuhan selama pandemi. Kita serba salah, karena kita juga harus kerja dari rumah, kita juga harus ngerjain kerjaan rumah. Mungkin selama ini kalau anak sekolah adalah momentum ibu-ibu ini pada bisa beres-beres gitu ya. Ini baru mau beres-beres anaknya udah berantakin karena anaknya sekolah dari rumah. Belum lagi tugas sekolah yang kita harus nemenin. I know. Ini kayak luar biasa banget gitu. Terus 71% ternyata khawatir banget kalau efek jangka panjang dari pandemi ini membuat anaknya terlambat dari segi perkembangan mental dan sosial. Jadi saya pribadi juga menurunkan target pengasuhan yang tadinya saya tuh batasi gadget, YouTube. Jadi mau nggak mau akhirnya ya gimana, sekolah dengan gadget juga. Kadang-kadang juga ngerjain sesuatu dari YouTube. Akhirnya saya juga khawatir, wah habis pandemi ini gimana ya cara saya buat kembali ke pengasuhan yang membuat anak saya itu bisa nggak gadget lagi gitu. Tapi tenang aja, kita akan bicara juga di sini bahwa tidak hanya Anda sendiri. Bahkan di Amerika pun negara maju ya 74% ibu-ibu tuh mengalami stres dan burnout. Kalau ini terjadi karena kondisi pandemi ini, maka Anda tidak sendirian. Apa yang saya pengen sampaikan? Kita harus waspada. Waspada parental burnout ini itu memang kita harus hadapi karena kalau kita tidak segera merasa bahwa kita mengalami parental burnout, dampaknya itu luar biasa. Dampak pertama bagi kita sendiri sebagai orang tua, kita merasa hampa, kita merasa pesimis sama hidup kita. Belum lagi kita merasa bangun tidur, udah tidur, bahkan jam tidurnya udah 8 jam, tapi nggak mendapatkan quality of sleep yang bagus gitu. Jadi deep sleep itu adalah kalau kita sampai mimpi dan kita ingat mimpi kita apa di pagi hari, itu artinya deep sleep. Jadi kayak kalau kita lihat itu ada nih tidur itu dari yang mulai kita setengah melek, terus sampai yang kita mimpi tapi kita lupa mimpinya, sampai yang beneran kualitasnya bagus itu adalah kalau kita mimpi dan ingat paginya mimpi kita tentang apa. Nah kalau kita udah mengalami berapa hari ini kita tidurnya sangat sulit, walaupun udah tidur 8 jam badan kita bangun tidur tuh kok pegel-pegel, kita ngerasa kayak emotional distancing juga sama suami. Jangan salah, emotional distancing ini juga menjadi salah satu isu yang cukup menarik di tengah pandemi karena merasa banyak yang bercerai, berselingkuh karena satu rumah tapi ada semacam jarak emosi sama suami yang terjadi karena ketemu terus 24 jam. Nah, ini dampak pertama. Dampak kedua, bagi keluarga. Sumber emosi keluarga itu ada di ibu. Walaupun ayah juga punya peran yang sangat penting, tapi dalam artian di sini, kalaupun ayah mengalami parental burnout dan mereka tidak menyadari, pasti hubungan dengan istri juga memburuk sehingga ibu juga menjadi emosinya tidak stabil. Kemudian mereka juga merasa sebagai orang tua tidak mampu mengasuh anak dan berujung pada perceraian. Dan bagi anak sendiri, anak itu juga mengalami oversensitif gitu. Selama parental burnout ini terjadi, biasanya akademiknya juga menurun. Dan ini kayak saya sering banget, dulu saya pernah praktek di salah satu sekolah swasta, teman-teman. Di situ saya sebagai psikolog di SMP yang cukup isinya tuh anak-anak orang dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas, dan hampir semua yang datang ke psikolog gitu ya, layanan psikolog di sekolah itu adalah mereka yang secara emosi dengan orang tuanya mengalami emotional distancing. Antara ayah sama ibunya juga ada distance. Jadi mereka-mereka yang di-refer untuk ke psikolog,
melalui BK atau bimbingan konseling gitu ya, baru di refer ke saya, itu rata-rata mereka adalah orang tua yang mengalami parental burnout dulu, baru anaknya pun mengalami kelelahan secara psikologis. Nah, jadi kalau kita pahami dulu, sebenarnya ada fasenya. Sebelum burnout itu biasanya ditandai dengan gejala stres. Stres ini adalah persepsi, baik secara psikis maupun fisik ketika individu mengalami tekanan. Artinya awalnya kita merasa stres dulu. Dan stres ini tuh ternyata tidak melulu buruk, karena ada yang bisa cepat respon stres ini menjadi baik dan copingnya bagus atau cara menyelesaikannya bagus. Ternyata itu membuat contoh misalnya nih, saya punya anak kedua ini bikin saya tambah stres. Tapi kalau stres ini dijadikan sebagai ujian, akhirnya begitu anak ketiga lebih santai misalnya. Akhirnya anak kedua ini karena awalnya orang tuanya stres, orang tuanya belajar gimana mengasuh anak kedua. Dengan proses belajar itu, ternyata menjadikan pola asuhnya lebih baik, artinya stres itu adalah stres yang baik. Eustress namanya. Tapi kalau stres yang dianggap sebagai sebuah ancaman, disaster, sebagai sebuah threat yang membuat orang tua ngalamin burnout, nah ini akhirnya masuk ke mental atau emotional burnout. Emotional burnout ini akan pada satu fase yang nanti mengalami emotional breakdown. Ini barusan tadi saya juga syuting konten YouTube, saya akan bahas di channel saya, di Analisa Channel. Mental breakdown inilah yang nantinya berdampak pada yang namanya mental illness gitu, atau gangguan-gangguan secara mental. Jadi kalau ayah bunda sekarang ada di kondisi stres, akui dulu, hadapi dulu, coba kenali dulu, stresnya tuh karena apa sih? Apakah karena kesehatan, secara mental dan fisik takut terganggu? Apakah karena finansial? Apakah karena pekerjaan? Apakah karena sekolah anak? Kalau kita nggak tahu yang bikin kita stres apa, itu akhirnya kita hanya berkecamuk pada level ketidaksadaran kita. Gelombang theta kita yang bekerja, akhirnya perilaku kita didasari oleh pikiran tidak sadar, itulah yang membuat orang marah karena tidak sadar. Dia marah, maka marahnya berlebihan. Sedihnya berlebihan, karena nggak sadar. Kalau Anda ke psikolog, pasien atau klien itu diminta menaikkan pikiran tidak sadar tadi terkait emosi, marah, dan lain sebagainya, atau luka, trauma, itu dibawa pada gelombang alfa, sampai akhirnya klien kita tuh sadar masalahnya apa. Begitu masuk ke gelombang alfa, akhirnya klien ini bisa menyadari apa sih yang bikin dia stres. Itu sebenarnya kalau kita ke psikolog. Bukan berarti Anda ke psikolog dapat saran, tapi Anda diminta menyadari. Karena sebenarnya kesehatan mental ini adalah ilmu tentang kesadaran diri kita terhadap proses berpikir, merasa, dan berperilaku. Jadi teman-teman, pada situasi ini coba kenali, apakah kita masih shock dengan pandemi ini? Atau kita sudah berdamai tapi masih menyangkal, menyalahkan ini salahnya kantor, ini salahnya mertua gitu ya, atau sudah menerima pelan-pelan meskipun kita frustrate sama perasaan kita, dan menerima ini mungkin kita lagi sedih-sedihnya bisa mengarah pada depresi. Tapi mental burnout, parental burnout itu akan terjadi pada mereka orang tua yang hanya berpikir ya udahlah mau gimana lagi tapi tanpa usaha. Orang tua yang bisa survive dalam kondisi parental burnout ini tadi, akui dulu, cari tahu dulu apa yang bikin burnout, and then pelan-pelan Anda cari solusinya. Mencari solusi dalam kondisi tidak baik-baik saja sebagai orang tua, itu adalah proses pendewasaan kita sebagai orang tua. Dan ternyata untuk ada di integrasi pada perubahan yang terjadi akibat pandemi ini, itu membuat kita jadi belajar, ternyata saya bisa ya melalui semua ini. So, teman-teman, sebelum kita diskusi, saya akan menyimpulkan tips praktis apa yang bisa Bapak, Ibu, atau Ayah Bunda lakukan. Yang pertama, penting banget untuk Ayah Bunda mengenali emosi. Apa sih yang dirasakan? Karena nggak banyak loh orang yang bisa membiasakan diri untuk naming their emotion. Biasanya kita selalu kayak aku stres, and then udah gitu. Atau, kamu tahu gak sih aku lagi stres banget? Tapi nggak cerita, aku tuh lagi sedih. Gunakan iMessage. Ayah tahu nggak, ibu itu lagi sedih karena ayah tuh begini. Kakak tahu nggak, mama itu sedih banget kalau kakak itu nggak mau sholat karena mama udah doain kakak jadi anak soleh. Itu akan berbeda dengan kakak sholat, mama nggak mau tahu ya kakak harus sholat, itu akan berbeda. Mengenali emosi ini juga menjadi salah satu gaya komunikasi kita yang baik untuk kita bersama pasangan dan juga anak. Yang kedua, turunkan ekspektasi kita. Kalaupun anak kita hari ini nggak mau belajar, ya udah. Karena bisa jadi anak kita juga mengalami burnout dan bosen loh di rumah. Ajari mereka untuk membiasakan mengenali emosi juga. Kenapa sih nggak mau belajar? Capek, bosen.
Dan lowering the expectation itu bisa membuat kita tidak lelah secara psikologis. Karena semua anak di dunia lagi mengalami keterlambatan, bukan hanya anak kita. Bahkan ujian nasional aja ditiadakan sama Mas Menteri. Jadi yang penting adalah proses pendidikan yang dilakukan di rumah dengan satu tujuan, yaitu bagaimana pendidikan ini melalui komunikasi yang bermakna. Ajarin mereka tentang bagaimana membuat komitmen, bagaimana mereka bisa mengatur jadwalnya, bertanggung jawab melakukan tugas secara mandiri. Dan ternyata itu harus digunakan yang namanya support system. Nggak menutup kemungkinan, dan saya nggak bisa bohong, saya hari ini bukan karena saya sendiri, tapi saya juga didukung oleh support system. Misalnya, kalau selama ini sebelum pandemi nggak ada yang ngebantu ayah dan bunda, mungkin agak sulit kita untuk hire misalnya asisten rumah tangga. Kalau misalnya itu bisa dilakukan, itu sangat baik demi kesehatan mental semua. Kalau itu nggak mungkin dilakukan, maka perkuatlah support system yang ada. Ayah harus bisa jadi support system untuk bunda. Bunda jadi support system untuk ayah. Bagi tugas. Karena anak ini bukan tugas ibu saja, bukan tugas ayah saja, tapi tugas bersama. Nah, kemudian yang berikutnya, membuat jadwal. Menurut saya ini penting banget ya, karena kan pandemi ini sifatnya adalah periodik yang cukup panjang. Jadi selama periodik ini, kita harus bisa membiasakan pada kebiasaan baru. Kalau dulu nggak bisa untuk sekolah online pagi, jadi akhirnya mau nggak mau kerjaan kalau bisa digeser siang atau sore. Kalau nggak bisa, oke, kalau pagi anak ini sekolah online, gimana caranya tetap bisa berjalan dua-duanya. Jadi kita harus bagi tugas. Dan jangan lupa punya time power untuk kita merasa mindful terhadap diri kita. Dan me time ini bisa membantu kita untuk bisa survive secara psikologis. Mindfulness ini banyak yang bisa kita lakukan nih Bapak Ibu. Salah satunya adalah mengenali emosi. Menurut Dr. Gloria, ternyata ada banyak emosi. Dan ini tuh kayak ada semua pada diri kita. Jadi mengenali emosi itu bisa membuat kita tahu nih. Nah ini tadi penjabaran dari slide yang tadi ya. Bagaimana kita menurunkan ekspektasi kita, bagaimana membangun support system, karena dari sebuah riset juga, support system ini bisa membuat parental burnout itu berkurang. Nah, kalau dalam kondisi ini, memanage waktu adalah salah satu cara. Jadi kalau teman-teman, ayah bunda bisa membuat jadwal, mana yang harus urgent, mana yang bisa didelegasikan, ini akan membuat kita enak. Bayangin kalau dalam satu waktu semuanya urgent dan important. Akhirnya kerjaan yang sebenarnya bisa kita decide untuk kita kerjakan nanti seminggu lagi, karena kita nggak tulis, karena kita tuh prokrastinasi atau kita menunda-nunda, kenapa pada satu hari rasanya urgent dan important semua? Ini yang kadang-kadang membuat kita lelah. Ada banyak cara untuk ayah bunda melakukan mindfulness. Ini bisa dengan berzikir, sambil memeluk diri sendiri, tarik nafas. Konon, ketika kita mensuplai oksigen saat kita mengalami stres, itu bisa membuat pembuluh darah kita lebih rileks. Kenapa meditasi, relaksasi ini penting? Saat orang lagi dalam emosi yang tinggi atau negatif, itu dari banyak riset. Saya kemarin baca di Department of Psychology di Harvard, Jamieson and Friends itu ketika orang mengalami stres, ternyata heart rate-nya tuh naik. Heartbeat atau detak jantung kita tuh berdetak lebih kencang. Saat itulah yang kita nggak sadar, dan itu yang bahaya kalau kita sedang dalam kondisi itu. Makan nafas yang panjang bisa membuat kita rileks. Maka kalau marah, peluk diri Anda, genggam tangan kita, tarik nafas. Sebelum marah sama anak, kita bisa loh memainkan ini. Baru kita datengin anak kita. Gunakan bahasa cinta dengan iMessage. Dan ternyata Mbak Fitri, sebelum saya tutup, orang tua jangan pernah lupa bahwa kita itu punya tugas untuk bisa mencintai diri kita, baru kita mencintai orang lain. Me time itu nggak perlu yang muluk. Belanja, tapi kita malah ngabisin duit, jatuhnya malah masalah baru. Me time ini adalah mindset yang membuat kita tuh ada pada diri kita, merasa ini loh, aku bisa fokus sama diriku. Bagi tugas sama suami, kapan bisa me time? Jadi kayak akhirnya saya melihat, ternyata suami saya tuh me time-nya olahraga gitu. Dia suka sepedaan, ya udah itu saatnya dia me time. Kalau saya bisa ikut, saya join. Kalau enggak, ya udah dia juga tahu me time saya tuh nonton drakor. Jadi kalau saya lagi nonton drakor, ya udah dia tahu ini me time saya gitu. Jadi sekarang ternyata ini yang bisa membuat kita bisa membawa diri kita lebih positif lagi. Nah, yang terakhir adalah finding your purpose. Setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Kalaupun hari ini Anda sedang lelah dan ingin menyerah, coba kita lihat video berikut yang udah sering banget saya tayangin Mbak Fitri. Tapi saya pengen menggugah lagi, siapa tahu dari Anda semuanya ada yang belum nonton video ini. Menurut saya tahu
kita bertahan dalam ketidaknyamanan. Yang bikin kita kuat adalah sebuah harapan untuk masa depan. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. Ayah Bunda, coba ingat lagi ketika Anda sedang mengeluh dan ingin menyerah dengan pekerjaan Anda. Ternyata anak kita begitu mengagumi kita saat He kita lies menutupi semuanya. about having a job. He lies about having money. Kita nggak pernah cerita gimana beratnya kita bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. Seolah kita punya semuanya untuk mereka. He lies about his happiness. He lies because of me. Kalaupun hari ini ayah bunda ingin menyerah, ternyata yang membuat kita bertahan itu adalah apa yang kita bayangkan tentang masa depan. Percaya, semua akan menjadi sebuah harapan. Oke, jadi saya pengen nyampein kata Martin Luther King sih, selalu ada jalan untuk kita berusaha. Kalaupun hari ini ayah bunda itu nggak ngerti harus gimana, tapi ayah bunda bisa tahu. Kalau kita nggak bisa terbang, kita tuh bisa berlari. Kalau kita nggak bisa berlari, kita bisa berjalan. Kalau kita nggak bisa berjalan, kita bisa merangkak. Apapun yang ayah bunda sedang alami, coba diam sejenak, ingat lagi tujuannya apa, dan ternyata anak kita itu adalah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan. Apapun itu, you have to keep moving forward. Semangat, dan saya siap untuk kita ngobrol, sharing di sini, karena saya juga sebagai orang tua juga masih harus banyak belajar, dan itulah perjalanan sebagai orang tua, never ending learning process. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Fitri sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mbak Hana itu benar-benar mengandung bawang ya videonya ya. Dan memang itu sebetulnya konten hero itu sudah lama sekali gitu, tapi rasanya ditonton itu memang tetap touching, dapet banget gitu ya pesannya ya, Masya Allah. Dan tadi ini Mbak Ana kalau ngeliat kita intip ya di chat ini, Masya Allah gitu, banyak yang kayak Upin Ipin ini, betul.
Rasanya kayak merasa dapat refleksi empati ya. Iya, betul gitu. Lalu ini Fitri izin nih, ada yang menyampaikan terima kasih Mbak Nalisa atas pemaparan yang sangat bagus sekali gitu. Sambil kita tunggu Q&A yang lainnya, mungkin Fitri sedikit chit-chat dengan Mbak Ana ini. Sedih rasanya kalau kita baca berita beberapa kali, bahkan sampai ada seorang ibu yang membunuh, bahas kasar, bukan kasar ya, memang itu terjadi gitu ya, membunuh anaknya karena kondisi harus daring atau virtual learn from home ini gitu. Itu miris gitu ya rasanya Mbak Ana ya gitu, itu terjadi. Kalau ngelihat dari grafik yang tadi Fitri amati apa yang disampaikan sama Mbak Ana, itu kondisi ibu seperti itu apakah di kondisi yang sudah depresi atau maksudnya kondisi yang memang di posisi mana Mbak Ana, dan harus seperti apa lingkup orang sekitar, karena khususnya ibu pasti ya gitu ya, untuk mempunyai peran yang cukup penting kepada anaknya, harus seperti apa memposisikannya mungkin Mbak Ana? Ya, jadi kalau saya lihat banyak berita ya, sebenarnya tidak hanya di tengah situasi pandemi ini, tapi ya biasanya masalah finansial kalau saya lihat ya, dorongan utamanya, background-nya. Walaupun kalau kita lihat lagi juga pasti ibu ini tuh kalau dalam kondisi mereka waras pasti akan menyesal. Kalau tidak ada penyesalan, pasti ibu ini sedang ada dalam masalah gangguan secara mental maupun emosi gitu. Jadi kalau saya lihat pertanyaannya tadi bagaimana sebenarnya supaya tidak seperti itu, ya ini kenapa kita ngebahas tentang parental burnout. Karena memang benar banget Mbak Fitri, menjadi ibu itu kan peran baru dalam hidup kita. Setiap perubahan dalam hidup, ada peran baru, tanggung jawab baru, itu sebenarnya adalah sumber stres. Yang dikatakan tadi di APA tadi kan sumber stres itu adalah persepsi psikologis yang sifatnya netral. Ada yang jadi ibu tuh happy banget gitu kan, bisa melalui tugasnya, ada yang enggak. Dan itu tergantung bagaimana situasi dan juga kepribadian dari si ibu itu. Jadi kalau saya lihat support system itu menjadi sangat penting. Tidak hanya peran suami, ya peran suami utama ya. Bagaimana komunikasi antara ayah dan bunda itu juga harus sinergi gitu. Bagaimana sebelum menikah dan atau mungkin saat awal pernikahan, sebelum punya anak, itu perlu ada komunikasi. Intinya sebenarnya kuncinya komunikasi. Karena banyak dari pasangan-pasangan yang akhirnya gagal membina bahtera rumah tangganya, yang kalau saya lihat itu adalah masalah komunikasi. Jadi akhirnya si ibu ini seperti merasa menanggung beban sendiri, dan biasanya ciri-ciri orang burnout itu dia cynical sama semua hidupnya. Jadi merasa seperti aku kayaknya korban dari semua kehidupan. Ngelihat medsos, ngerasa kayaknya aku tuh adalah ibu paling menderita. Enak ya jadi si ini, dia kayaknya ini, enak ya gitu. Terus merasa suaminya itu adalah penjahat dalam hidupnya. Karena dia lagi sinis kan, lagi burnout gitu. Makanya kalau saya lihat di sini, tidak hanya seorang suami yang juga harus banyak bertanya kepada istrinya tentang perasaannya, istri juga punya tugas loh, kita sebagai istri untuk bisa willing the emotion of suami kita juga gitu, kayak ayah lagi capek ya gitu. Jadi sebenarnya it takes to the tango, nggak bisa kita bilang cuma ayah yang bertugas untuk seperti itu atau ibu yang bertugas seperti itu nih. Bagaimana nih dalam parenting itu ya tugas dua-duanya. Kalau sampai ada ibu yang tega ya saya nggak bisa berkomentar banyak, karena kita harus lihat dulu lagi motif di balik kasus itu apa. Tapi kebanyakan sih masalahnya ya masalah ekonomi itu yang sangat disayangkan. Begitu Mbak Fitri. Oke, Mbak Fitri suaranya tidak terdengar. Masih terdengar, yes. Iya, makasih Mbak Nalisa. Ini alhamdulillah ada pertanyaan yang masuk, juga lagi dari melalui admin juga ada beberapa pertanyaan yang masuk sambil direkap oleh teman-teman kami di belakang. Fitri boleh ngobrol dulu ini dengan Mas Ilham terkait memang dunia ini yang sudah tidak bisa lepas dari hal digital gitu ya Mbak Ana ya. Gitu. Dan di sini ada Mas Ilham dari tim Zakatpedia Inisiatif Zakat Indonesia. Fitri mau menyapa dulu Mas Ilham, punten. Assalamualaikum Mas Ilham. Waalaikumsalam Mbak Fit. Iya, alhamdulillah. Iya.
Baik, Mas Ilham, kita ngobrol-ngobrol terkait digital nih sambil menunggu teman-teman yang lain untuk Q&A nanti yang kita arahkan chat dengan Mbak Analisa kembali. Silakan ya teman-teman yang ingin bertanya boleh melalui admin di chat maupun di Q&A fitur yang ada di Zoom Pro ini. Dan sambil menunggu kita dengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Mas Ilham terkait digital marketing yang memang tidak bisa terlepas tentunya di kondisi yang sekarang ini ya gitu ya Mas Ilham ya. Tafadhol Mas Ilham. Oke, mungkin bisa di-share screen-nya ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Halilintar dari tim digital marketing Zakatpedia, inisiatif Zakat Indonesia. Zakatpedia itu sendiri adalah platform digital untuk pembayaran zakat maupun untuk donasi, infak dan sedekah via digital yang dimiliki oleh inisiatif Zakat Indonesia. Kita itu sudah hadir dari 2017. Ini adalah tahun keduanya, ini tahun ketiganya yang sekarang sedang terus mencoba bertumbuh, growth. Kalau kata teman-teman di digital tuh growth hacking lah. Lalu kenapa sih si Zakatpedia ini harus hadir? Nah, mungkin inilah yang menjadi jawaban. Zakatpedia itu menjadi cara gaya baru untuk pembayaran zakat, infak, dan sedekah di Indonesia. Semangatnya di awal untuk itu. Terus Zakatpedia ini sebenarnya terdiri dari dua, yaitu layanan dan program khusus agen kebaikan. Kita menyebut teman-teman fundraising kita itu sebagai agen kebaikan. Nah, kalau kita melihat kondisi hari ini, sebenarnya sudah tepat Zakatpedia itu hadir untuk menjembatani teman-teman untuk melakukan kolaborasi kebaikan atau kegiatan kebaikan baik zakat, infak, sedekah melalui daring atau online. Nah, kondisi hari ini yang merubah habit kita menjadi orang-orang yang mengurangi distancing dengan orang lain gitu. Mungkin next. Oke. Nah ya, jadi di tengah pandemi ini kan semua masyarakat atau kita semua hari ini melakukan perilaku berubah ya. Jadi peningkatan online itu menjadi begitu sering gitu. Kita beraktivitas di digital hari ini. Untuk itulah si Zakatpedia juga hadir sebagai semangat dari mana semangatnya Easy itu sendiri, dimudahkan, maka kita Zakatpedia itu untuk memudahkan para sahabat-sahabat yang ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau kita lihat dari data Google ya, 2019 terkait e-money adoption atau pembayaran melalui elektronik, setiap tahunnya itu meningkat. Pada tahun 2019 saja itu $22 billion. Atau setiap dari tahun ke tahun itu peningkatannya sebesar 5 kali lipat gitu. Apalagi kalau kita lihat dari kondisi pandemi ini gitu, bisa jadi mungkin 5 kali sampai 10 kali lipat transaksi dari online atau melalui e-money juga pastinya. Dan ini salah dua dari maksudnya yang ada di Zakatpedia itu adalah layanan zakat, ada galang dana. Layanan zakat itu ada apa aja? Banyak, ada zakat pendapatan atau zakat profesi, terus zakat emas, zakat tabungan dan lain-lain. Galang dana itu ada, kita banyak kategori, baik itu galang dana berupa untuk kesehatan, untuk pendidikan, dakwah, sosial, ekonomi dan lainnya. Lalu, nah ini bentuk layanan. Nah, layanan zakat. Nah, di zakat ini seperti yang tadi saya sebutkan, ada zakat tabungan, zakat perniagaan, zakat emas, zakat sewa aset, fidyah, zakat hadiah dan lain-lainnya. Itu bisa dilakukan dalam satu genggaman atau gadget yang teman-teman miliki. Itu bisa melalui zakatpedia.com ataupun melalui apps kita yang ada di Play Store, Zakatpedia. Layanan juga, kita mempermudah teman-teman juga untuk dengan hadirnya fitur yaitu kalkulator zakat.
yang dimana teman-teman bisa menghitung dari setiap zakat yang teman-teman akan tunaikan gitu. Teman-teman bisa menghitung di sini nanti akan keluar berupa nominal yang zakat harus teman-teman tunaikan gitu. Jadi kita mempermudah teman-teman juga. Alhamdulillah ini sudah lolos Biro Kepatuhan Syariah yang dimiliki oleh Inisiatif Zakat Indonesia, yang dimana IZI sebagai lembaga zakat nasional itu dengan skor kepatuhan syariah tertinggi kalau di Indonesia. Maka insya Allah perhitungan zakat yang ada di Zakatpedia, khususnya kalkulator zakat, itu sudah sesuai dengan perhitungan syariah. Nah, untuk galang dana, Zakatpedia juga mewadahi teman-teman untuk melakukan galang dana. Ini bisa masuk ke infak khusus. Teman-teman yang punya komunitas ataupun punya tergerak hatinya untuk membantu sesama, kita juga bisa mewadahi teman-teman menggalang dana di platform kami untuk melakukan galang dana itu sendiri gitu. Next. Mungkin itu ya dari saya, dari Zakatpedia, Digital Marketing Easy. Sekali lagi kami bisa mengajak teman-teman dan membuka ruang seluas-luasnya buat teman-teman jika ingin melakukan galang dana atau merasakan layanan kami, bisa menggunakan Zakatpedia. Kami membuka ruang kolaborasi kebaikan kepada teman-teman untuk jadi agen kebaikan untuk sesama. Itu Mbak Fitri dari saya. Terima kasih. Transaksi gue. Iya, Masya Allah. Terima kasih Mas Ilham. Ini memang kalau terkait zakatpedia.com, artinya memang fitur daring atau fitur digital ya dalam satu genggaman dalam bentuk web maupun apps gitu ya Mas Ilham ya gitu. Jadi kadang kita suka bingung ya kalau zakat mau zakat pendapatan kita berapa sih gitu. Udah masuk aja ke zakatpedia.com terus ketik gitu ya gaji kita berapa, nanti langsung keluar kira-kira zakatnya itu yang harus dikeluarkan berapa. Artinya dengan hanya gerakan jempol kita insya Allah bisa gotong royong memuliakan duafa yang ada. Seperti itu ya Mas Ilham ya. Baik, terima kasih Mas Ilham tentang perkenalan zakatpedia.com dan untuk seluruh peserta maupun undangan yang hadir di sini, insya Allah jika ingin lebih mudah dalam berzakat infak sedekah, silahkan bisa masuk ke kanalnya zakatpedia.com. Baik, kita kembali lagi ke Mbak Nalisa. Assalamualaikum Mas Ilham. Iya, assalamualaikum Mbak Nalisa. Alhamdulillah, Masya Allah masih on gitu ya, shiningnya Masya Allah Mbak Nalisa. Baiklah, ini Fitri baca dari yang pertama pertanyaannya. Ucapan terima kasih untuk Mbak Nalisa terkait pemaparan yang sangat bagus sekali, dan pertanyaannya ada dua ini. Dari satu orang ini ada dua. Mana yang paling berpengaruh Mbak dan lebih baik, dukungan dari suamikah atau dari keluarga besar seperti ibu, ayah, atau mertua? Lalu pertanyaan yang kedua, apa ya Mbak tanda-tanda kalau kita tidak bisa mengenal atau menerima emosi yang kita rasakan? Karena jujur, mengenal emosi itu sangat sulit bagi saya. Seperti itu Mbak Nalisa. Silakan Mbak Nalisa. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Saya juga makasih Mas Ilham ada informasi yang menarik tentang zakat gitu ya. Menarik loh tadi ada kalkulator zakat. Karena selama ini kita tuh kayak suka bingung nggak sih menghitung zakat yang sebenarnya itu tuh wajib banget untuk dikeluarkan. Kalau sampai salah hitung, itu pertanggungjawabannya luar biasa gitu. Jadi ini salah satu terobosan menarik dari IZI ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi untuk ngitung berapa persen dan lain sebagainya. Itu udah langsung tinggal dimasukin di kalkulatornya Zakatpedia tadi. Oke, ke pertanyaan yang tadi disampaikan, ini pertanyaan yang sering diajukan oleh beberapa ibu-ibu yang sudah mulai hopeless dengan support system. Kayak ngerasa sebenarnya tuh yang lebih penting mana sih? Kalau saya bilang penting semua, semakin hopeless ya, karena ternyata kok saya kayak nggak dapet gitu. Tapi jawabannya memang penting semua. Tapi sebelum kita bicara tentang keluarga besar, itu kita bicara dulu tentang bagaimana internal kita dengan pasangan gitu. Karena kalau support ini sudah terjadi antara kita dan pasangan, komunikasi kita sudah baik dengan suami kita,
itu seperti kita juga menikahi keluarganya. Dan ketika di awal kita menikah dengan suami itu sebenarnya adalah salah satu mindset yang harus kita rubah. Salah kaprah yang selama ini terjadi di publik itu kan kayak namanya mertua menantu nggak akan bisa damai deh gitu. Kebanyakan dengerinnya begitu-begitu tuh ya. Nah itu mungkin mulai dirubah pelan-pelan bahwa selama kita menjadi menantu, kalau saya sendiri menempatkan ya mertua saya itu adalah orang tua saya gitu. Saya memposisikan as if seolah-olah saya itu punya anak perempuan, saya punya anak laki-laki. Kalau saya punya anak laki-laki, saya pengen menantu saya tuh seperti apa ke saya, itu adalah cara saya memperlakukan diri saya ke mertua saya. Saya berusaha untuk seperti itu. Walaupun akhirnya dalam relasi keluarga besar, itu pasti selalu ada prahara kok, ada ketidakcocokan. Nggak mungkin kita tuh diciptakan di dunia ini dengan satu kesamaan. Kita sama suami aja kita banyak perbedaan, apalagi dengan mertua dan mungkin keluarga besar yang lainnya gitu. Jadi inilah prosesnya, adjustment atau penyelesaian kita dengan pasangan, dengan keluarga pasangan, itu adalah cara kita mendewasakan diri kita. Dan dukungan itu bisa didapatkan dari semuanya. Kalau support system kita ini terbangun dengan baik, biasanya relasi emosional kita dekat dan hangat dengan mereka, di situ biasanya akan tumbuh namanya rasa percaya satu sama lain, dan itu akan sangat baik untuk tumbuh kembang anak kita. Gitu. Jadi kalau saya boleh bilang, salah satu yang membuat saya jatuh cinta sama suami adalah relasi dia dengan ibunya, relasi dia dengan ayahnya. Terus ketika saya melihat ketika kita sudah menikah itu tidak berubah dan akhirnya ya terjadi gitu bahwa trust itu sampai sekarang masih ada. Jadi kalau sekarang pertanyaannya Anda pilih yang berpengaruh yang mana, pasti yang pertama suami kita dulu, baru keluarga besarnya. Oke, yang kedua, apa tandanya kalau kita tidak bisa mengenal atau menerima emosi? Jadi begini teman-teman. Sorry ya, ada anak saya datang tiba-tiba. Yang kedua adalah mengenali emosi ini tuh memang butuh sebuah proses pembelajaran gitu. Nah, ini tuh adalah mengenali emosi kita. Jadi kalau kita bicara tentang, ini salah satu tantangan ibu bekerja di rumah nih ya. Ini reality. Itu langsung jadi contoh ya, nyata. Parenting gitu ya, dan juga homeschooling. Ini nyata nih, tiba-tiba datang ke sini karena mereka tahu mamanya selesai kerja biasanya jam 5, jadi mereka tuh langsung naik ke atas otomatis nih. Nah, terus jadi gini nih, kenapa mengenali emosi ini tuh penting? Karena ketika kita dapat suatu masalah atau tekanan, itu ada reaksi emosional yang berbeda. Ketika kita berusaha untuk fight gitu ya, ketika kita berusaha untuk fight, kita memilih untuk menghadapi. Tapi kalau kita denial, kita tuh berusaha untuk flight. Nah, kadang-kadang saking kita tuh lagi burn out-nya, kita tuh ada di level yang kita nge-freeze di bawah. Jadi kita nggak ngapa-ngapain. Pada kondisi kita nggak ngapa-ngapain inilah kita sulit merasakan apa emosi kita. Nah, salah satu caranya gimana? Coba bisa diceritain. Kalau nggak bisa diekspresikan apa yang dirasakan, mungkin kita bisa butuh bantuan orang lain untuk merefleksikan perasaan kita. Itu mungkin salah satu caranya. Dan ini harus dilatih sih Mbak Fitri. Nggak bisa sekali dua kali, begitu. Ya, baik. Kalau untuk itu tadi yang pertama ya, lalu oke. Jadi terkait tanda-tanda tadi itu sendiri ya, bahwa pada saat present juga tadi Mbak Analisa menyatakan bahwa mungkin kalau kita tahu sedikit gitu ada perubahan di kita yang langsung zikir gitu ya Mbak Analisa ya, sudah diinfokan beberapa tips and triknya dari Mbak Analisa. Fitri lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini memang ini kayaknya terlihat Fitri boleh infokan yang mendaftar ini lebih dari 100 sebetulnya Mbak Analisa, tapi tadi sempat join di angka 50 ya gitu, alhamdulillah. Dan rata-rata memang ini orang tua, seorang bunda. Jadi pertanyaannya kita bisa katakan curcol gitu ya, panjang-panjang ini. Nah, ini pertama mana ya, ini udah sama. Mohon maaf untuk para peserta atau undangan yang memang pertanyaannya sama, mungkin tidak akan Fitri ulang, jadi Fitri menanyakan pertanyaan yang berbeda angle-nya. Baik, ini dari Ibu Meida.
Assalamualaikum Mbak Ana, saya izin bercerita sedikit. Ayah saya seorang single parent sejak 17 tahun lalu ibu saya meninggal ketika melahirkan adik saya. Kami 4 bersaudara, perempuan semua. Semenjak ibu meninggal, ayah saya sangat berjuang sendiri membesarkan 4 orang anaknya dan jadi mudah emosi. Juga mudah menyalahkan atau blame gitu ya ke anak-anak terkait berbuat kesalahan. Lalu bagaimana kiranya Mbak Ana, kita sebagai seorang anak bisa mensupport ayah yang memang kondisinya single parent gitu kalau dari ceritanya. Terima kasih Mbak Analisa. Wah, Masya Allah banget. Saya ngerasa ibaratnya sebuah toleransi dalam diri ya. Ini bagi tadi yang bertanya, yang sejak kecil mendapatkan satu ujian, saya rasa itu ujian, itu pasti toleransi terhadap masalahnya lebih bagus daripada kita yang tidak mendapatkan satu ujian seperti Anda yang bertanya. Pertama saya pengen apresiasi dulu apa yang udah Anda perjuangkan sampai hari ini, apa yang udah Anda lakukan untuk bisa menerima kesedihan itu. Dan mungkin kalau kita lihat di sini, saya pengen share nih, karena ini terkait banget sama yang namanya resiliensi. Namanya kita dapat masalah, dapat ujian, itu biasanya kita ngerasa ya Allah ini bukan kemampuan saya sebagai manusia bisa menghadapi ini. Dan sama seperti ayah Anda, pada saat dulu pertama kali ibu meninggal, itu mungkin adalah salah satu cara beliau bertahan adalah ngerasa kayak di luar batas kemampuannya. Ini tadi nih, ketika memilih untuk flight atau kabur dari masalah, biasanya manusia tuh mendinai emosi itu. Atau dia nge-freeze nggak ngapa-ngapain. Tapi perlu Anda apresiasi sebagai seorang anak. Bahwa ayah, terima kasih sudah berjuang untuk aku membesarkanku selama 17 tahun ini misalnya. Dan tanpa disadari support itulah yang membuat kita bisa membuat ayah itu tetap ada di level yang fight tadi. Tanpa disadari, ayah Anda tuh akan dapat support yang membuat yang tadinya dia merasa tidak bisa melalui tantangan sebagai single parent yang tadinya warna merah. Ternyata support system itu bisa membuat resiliensi ayah Anda itu semakin longgar. Dr. Dan Siegel mengatakan orang kalau berhasil melalui ujian kehidupannya, dia semacam merenggangkan toleransi dia terhadap menghadapi ujian dalam hidup itu lebih luas lagi. Ibaratnya kalau Allah bilang kalau kita lagi diuji, kita tuh sedang dinaikkan level kelas kita sebagai manusia. Bisa nggak kita ikhlas? Dan toleransi kita yang tadinya segini tuh jadi segini gitu. Dan inilah kenapa kalau kita bisa melaluinya, kita bisa naik kelas di mata Allah. Jadi saya pengen pertama selain Anda mengapresiasi ayah Anda apresiasi dulu diri Anda sebagai seorang anak. Katakan apa yang telah Anda perjuangkan, apa yang ayah Anda perjuangkan, dan mungkin support perhatian yang seperti kayak ayah Anda tuh pengen makan apa, ayah lagi ngerasain apa, dan ini mungkin akan membantu beliau merasa seperti mendapatkan support dari anak-anaknya. Itu support seperti itu yang harus diberikan, yang butuh diberikan kepada ayah Anda. Begitu Mbak Fitri, terutama apresiasi apa yang beliau perjuangkan untuk Anda. Saya salut banget, keren banget. Saya yakin ayah Anda sangat resilient, pasti Anda juga anak yang sangat resilient menghadapi semua ujian. Iya, Masya Allah. Ini biasanya kalau berbicara single parent pasti akan ada tantangannya tersendiri gitu ya tadi Mbak Ana ya. Fitri lanjut. Mudah loh menjadi ayah sekaligus ibu. Jadi ketika ayah Anda jadi gampang emosi dan sebagainya itu sebagai bentuk Anda mengabdi kepada beliau ya pahami bahwa ayah Anda adalah manusia biasa yang mungkin dalam kondisi lelah. Isi kekosongan, kelelahan psikologisnya dengan support Anda dan doa Anda sebagai anak. Betul. Teringat di event sebelumnya dengan Mbak Analisa bahwa seorang perempuan itu secara ciptaannya dari Allah itu kodratnya memang sudah bisa multitasking. Tapi di sini kondisinya seorang ayah ya, yang seorang ayah itu bisa dikatakan kalau dari secara psikisnya tidak seperti wanita yang memang multitasking. Jadi ini Masya Allah sekali, kita berikan apresiat. Terima kasih pertanyaannya dan inspirasinya dari Ibu Meida Khairunisa. Selanjutnya ini dari Ibu Rati Nur Latifah. Mbak, saya mau tanya, saya seorang ibu dengan 2 anak yang masih dini, 5 tahun dan 3,5 tahun. Saya sering mengalami emosi nih yang dipicu bukan dari anak-anak sebetulnya, tapi emosi itu tersampaikan ke anak.
Jadi sumbernya bukan dari anak, tapi anak kena kena pelampiasannya. Kalau sudah marah sama anak, saya selalu minta maaf dan peluk anak-anak. Apakah itu ada pengaruh terhadap anak-anak ya Mbak, gitu, dengan emosi saya yang tiba-tiba meledak, lalu menyesal sendiri dan minta maaf. Baik, ini kalau ngelihat dari pertanyaan ini ya Mbak Analisa ya, beberapa kali memang Fitri sering mendengar dari cerita teman-teman dan kalau Fitri boleh izin juga, Fitri juga sebenarnya udah berkeluarga dengan 2 anak, ini juga sebenarnya merasakan kayak gini Mbak Analisa. Jadi kita seakan-akan seorang ibu kayak, mohon maaf ya, kalau Fitri pribadi merasakan, kok aku kayak gila ya gitu, maksudnya tiba-tiba marah, terus tiba-tiba kayak nyesel banget gitu, udah marahin anak gitu. Nah, sama ini kondisi dengan Ibu Ratih tadi, pertanyaannya Mbak Analisa, silakan Mbak Analisa. Aduh, Masya Allah, ini saya juga apresiasi Ibu Ratih ya Ibu Ratih ini tuh, Mama Ratih ini mau terbuka cerita kayak gini, karena bener, nggak sendirian gitu. Mbak Fitri juga ternyata anaknya juga udah 2 ya, dan mengalami hal yang sama. Saya juga di sini begitu loh, kayak ini bagaimana harus juggling dengan peran sebagai ibu, bekerja, tapi juga anak-anak juga ada di bawah gitu ya, yang tiba-tiba bisa aja dia naik ke atas dan lain sebagainya gitu. Kadang-kadang kalau kita mikirin pengen marah, itu saya juga pernah ada di posisi itu. Makanya pentingnya kita me time. Kenapa kita jadi gampang marah? Bisa jadi Anda mengalami tadi parental burnout, mengalami kelelahan secara emosional sendiri, sehingga ketika ketemu anak itu jatuhnya kita tuh jadi kehilangan logika berpikir kita untuk ini anak masih kecil loh. Coba dilihat lagi. Pada fase tumbuh kembang dia di umur 5 dan 3 tahun. Ini mereka masih pada fase praoperasional, di mana pemikiran secara kognitif itu belum paham kalau Anda marah. Yang ada di usia ini, anak Anda tuh akan meniru cara Anda marah. Tapi karena kita lagi lelah, itu gak kepikiran. Keluar aja emosinya gitu. Saya juga mengalami hal yang sama gitu. Tapi begitu kita sadar, ya Allah ini kan anak-anak kecil, akhirnya dipeluk. Jadi saya paham sekali Bu Ratih, I feel you, saya tahu banget. Mungkin yang bisa saya saya bisa sama-sama kita belajar adalah ini sudah sangat baik apresiasi Anda untuk bisa cerita dan menyadari ini. Nah, mungkin coba dilihat lagi, kapan terakhir kali Anda mengalami yang namanya istirahat dengan tenang, maksudnya bisa tidur dengan nyenyak. Tidur dulu, kualitas tidur. Kapan Anda pernah tidur 8 jam? Emak-emak umur anak segini nih biasanya ya, jam tidurnya yang berkualitas tuh berkurang sekali, saya tahu banget, apalagi kalau nggak ada support system. Coba deh tidur dulu. Yang kedua, apakah Anda pernah melakukan hobi belakangan ini yang simple aja, sekedar telepon atau sahabat lama yang lama nggak connect gitu ya. Coba diisi dulu dengan cara-cara kita untuk bisa fulfill diri kita dengan happiness itu tadi. Nanti lihat efeknya. Terus yang ketiga, bagaimana Anda dengan pasangan? Bagaimana Anda bisa menciptakan support system untuk bisa berkomunikasi tentang pengasuhan anak ini tadi. Suami Anda tahu nggak kalau Anda sedang meledak seperti itu atau habis meledak emosian atau marah sama anak? Dan bagaimana peran dia, support dia sebagai ayah dan suami? Nah, kalau 3 hal ini tadi sudah Anda lakukan, coba dievaluasi gimana besok kalau anak Anda marah lagi atau bikin marah, gimana reaksi Anda? Pasti lebih baik. Coba 3 hal itu tadi yang saya coba kepada diri saya sendiri. Jadi sama-sama belajar, Bu Ratih, nggak apa-apa. Karena cara kita marah itu juga karena kita sayang. Mama marah karena apa? Ini ada anaknya di sini. Mama marah kenapa? Nih kakak, mama marah kenapa? Mama marah kenapa sayang? Karena mama nggak mau dilihat ya. Karena sayang gitu. Dan itu yang saya juga terapkan gitu. Ada 4 tipe pola asuh. Kalau kita terlalu supporting dan undemanding, kita akan permisif loh. Tanpa marah, apa-apa boleh, anak kita nggak tahu gitu. Marah yang positif itu adalah marah yang bisa konstruktif, membuat anak kita tuh paham. Dengan iMessage misalnya, kalau mama marah, kakak, mama sedih ya kalau kakak nggak mau sholat. Kakak, mama sedih ya, mama nggak tahu loh harus ngomong sama kakak gimana. Itu memang kadang-kadang melelahkan ya ibu-ibu, kalau kita lagi capek itu. Tapi kalau lagi burn out,
parental burnout tadi, mana bisa tuh kita mengerangkai parental iMessage gitu. Makanya penting untuk kita punya istirahat yang cukup, fisik kita sehat, kita juga punya me time dan punya komunikasi yang baik dengan pasangan, sehingga ketika kita sedang dalam kondisi yang mindful, parenting kita bisa jalan. Tapi kalau enggak, kita nggak akan mindful parenting, kita akan parental burnout tadi, itu yang akhirnya meledak-ledak. Semangat Bu Ratih, you are not alone, I can feel you. Silahkan Mbak Fitri. Iya, Masya Allah. Rasanya kalau ngobrol sama Mbak Analisa Widianingrum ini nggak cukup 1 jam. Banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan, dan ini terima kasih untuk seluruh undangan ya, donatur-donatur kami, Pak Irvin, terima kasih sudah bergabung di acara kami, Pak Irvin, di sela-sela waktu sibuk. Lalu juga peserta. Iya, untuk peserta yang lainnya juga gitu. Dan Mbak Analisa, ini tanpa terasa kita sudah jam 5 ya, jam 5:15, maka karena itu artinya acara demi acara sudah kita lewatin ini Mbak Analisa. Dan kita awali dengan hamdalah, maka yuk sama-sama kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Dan saya Fitri sebagai pembawa acara serta mewakili segenap panitia acara memohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung, dan sekali lagi jazakillah khair untuk Mbak Analisa Widianingrum. Terima kasih juga. Iya Mbak Analisa. Mohon maaf nih udah disusulin. Sukses selalu Izzy ikut inisiatif Zakat Indonesia. Semoga selalu memberikan manfaat untuk Indonesia. Terima kasih. Say what, Anasya? Thank you. Assalamualaikum. Oke, lucu banget, Masya Allah. Makasih ya nak, mohon maaf ini bundanya jadi telat, ini harusnya jam 5 sudah ini ya, quality time ya. Dan juga mulainya terlambat, mohon maaf sekali ya. Oke, baik, terima kasih juga buat Mas Ilham tadi terkait edukasinya zakatpedia.com untuk teman-teman yang mau menjadi agen kebaikan, artinya bergabung ya, ada program-program yang Mbak Fitri ternyata di daerah saya, karena kalau ngeliat dari pesertanya ini banyak dari luar Jakarta, yang mungkin bisa saja di daerah masing-masing. Mbak Fitri, saya ingin membantu anak yatim ini, atau saya ingin membantu pedagang ini, bisa loh programnya didaftarkan di Zakatpedia, nanti bisa hubungin kami, tim kami, atau juga mau zakat infak sedekah juga bisa di zakatpedia.com. Hanya dengan gerakan jempol Anda bisa gotong royong memuliakan duafa. Dan sekali lagi terus ikuti informasi dari media sosial inisiatif Zakat Indonesia terkait event-event Izzy menarik selanjutnya, dan sampai bertemu di event selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.